فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, wujubul isti'adzati min arba'in qabla ad-du'a. Wajibnya berta'awudz, minta perlindungan dari 4 hal sebelum berdoa. Dan ta'awudz itu sendiri doa. Di sini barakallahu fikum beliau mengatakan wujub, wajib. Menunjukkan barakallahu fikum berdosa kalau tidak lakukan. Dan juga artinya kalau kiranya dia tidak lakukan, salatnya tetap sah. Tapi barakallahu fikum dia berdosa. Karena ini hukumnya wajib, dan ini juga yang diucapkan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, bahwa at-ta'awudz dari 4 perkara sebelum membaca doa atau sebelum salam adalah di antara hal yang wajib. Sehingga barakallahu fikum setelah membaca tasyahhud, salawat ibrahimiyah, jangan langsung salam. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, apabila salah satu di antara kamu selesai dari tasyahud terakhir, falyasta'id, lafaz falyasta'id, maka hendaknya dia beristi'adzah. Ini amar, perintah. Dan ilmu usul mengatakan al-aslu fil amri wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa min 'adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, demikian juga dari fitnah hidup mati. Nah, hidup fitnah, mati juga fitnah. Di waktu hidup ada fitnah, demikian juga setelah mati ada fitnah, dan fitnah itu fitnah kubur. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk mengetes kalian, siapakah yang paling bagus amalannya. Hidup ujian, mati juga ada ujiannya. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin hendaknya minta perlindungan agar dilindungi dari fitnah, baik di waktu hidup, demikian juga setelah matinya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Dan di antara upaya barakallahu fikum agar bisa terhindar dari fitnahnya masihid dajjal, belajar agama. Fa innahu yaqra'uhu kullul mu'min baina 'ainaihi kafara, karena semua mukmin bisa baca di antara matanya dajjal itu ada tulisan kafara, tapi yang bisa baca hanya mukmin. Tulisan kafara. Yang tidak belajar, tidak mengerti bahasa Arab, apa tulisannya itu? Tatok kata mantap. Dia tidak tahu ternyata itu dajjal. Apalagi barakallahu fikum, dajjal datang dengan penampilan yang memukau, penampilan yang bisa menipu banyak orang. Oleh karena itu dia dikatakan dajjal, yang artinya jago dalam menipu. Dajjalun artinya kadhibun, dusta, sama. Dajilun, pendusta. Ini dajjal, kadzab, penipu berat.
Nah, kelasnya barakallahu fikum, levelnya puncak. Di mana barakallahu fikum dia akan datang membawa surga dan neraka. Kata Nabi, siapa yang bisa di antara kalian masuk nerakanya, maka masuk nerakanya Dajjal. Karena sesungguhnya nerakanya itu surga dan surganya adalah neraka. Saking hebatnya dia menipu. Orang melihat itu adalah surga, padahal itu api. Nyatanya itu api. Demikian juga barakallahu fikum, dia bisa perintahkan langit turunkan hujan, hujan turun. Dia perintahkan tanah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Dan dia bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat dari timur barat dunia. Yang dia tidak bisa injak hanya kota Makkah dan Madinah. Semua belahan dunia akan didatangi. Dajjal. Allah musta'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, surganya adalah nerakanya, nerakanya adalah surga. Dia ngaku lagi sebagai Rabb. Dia akan ngaku bahwa dia adalah Rabb. Buktinya katanya, wahai hujan, wahai langit turun hujan, hujan. Banyak yang seperti itu. Bahkan dia datang kalau fikum bawa gunung makanan. Di tengah-tengah banyak manusia yang pengen makan. Gampang sekali ditipu dengan makanan. Dia tipu manusia dengan makanan. Allah musta'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara yang kita wajib meminta perlindungan kepada Allah adalah dari jeleknya fitnahnya Al-Masih Dajjal. Bahkan barakallahu fikum, di antara fitnah yang dia perbuat, dia bisa hidupkan yang mati. Dia menghidupkan Al-Imam Mahdi setelah dia membunuhnya. Al-Imam Mahdi berjumpa dan menegakkan hujjah di hadapan Dajjal, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan Dajjal. Maka Dajjal menangkap Al-Imam Mahdi. Setelah itu mengatakan, "Atu'minu bi, tidakkah kau beriman kepadaku?" Al-Imam Mahdi mengatakan, "Anta Dajjal alladhi hadarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kamu itu Dajjal yang Nabi telah peringatkan kami darimu. Maka dia pun diikat, diletakkan gergaji di tengah-tengah badannya, lalu dibelah dua, terbagi dua. Faqala ihyi, dia pun berkata hidup. Maka Al-Imam Mahdi kembali hidup. Dajjal mengatakan, "Atu'minu bi, tidakkah kau beriman saya bisa hidupkan yang sudah mati?" Al-Imam Mahdi menjawab, "Maddatu fika illa basira." Tidaklah bertambah padaku kecuali ilmu yang pasti tentang dirimu. Anta Dajjal, kamu itu Dajjal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa lam yastati' an yaf'ala mithla dzalika li ahad." Setelah itu Dajjal tidak bisa lagi hidupkan seorang pun setelah itu. Hanya pada Al-Imam Mahdi. Itu pun barakallahu fikum untuk mengetes, menguji iman-iman orang yang menyaksikan. Hanya sekali dia menghidupkan seseorang. Allah musta'an. Al-Imam Mahdi yang berdiri tegak memberikan peringatan-peringatan kepada manusia tentang fitnah Masih Dajjal, dan fitnahnya sangat besar sampai-sampai tidak ada seorang nabi pun kecuali Dajjal. Padahal barakallahu fikum masa dari para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sampai Dajjal sangat jauh. Nabi kita alaihi salatu wasallam saja sampai sekarang barakallahu fikum sudah 1440 tahun lebih. Setelah hijrah Nabi alaihi salatu wasallam belum muncul dia. Tapi ma min nabiyyin illa wa qad hadzara ummatahu min Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun, kata Nabi kita, kecuali telah memberikan peringatan umatnya dari kejelekan Dajjal. Karena Dajjal memiliki fitnah yang sangat besar. Yatba'ud Dajjal 70,000 minal yahudi tayalifah. Dajjal akan diikuti pengikutnya sendiri sekitar 70,000 orang dari Tayalisa. Tayalisa di arah Irak sana. Dari orang-orang Yahudi yang pertama-tama mengikuti dan membela Dajjal. La ilaha illallah. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara hal yang wajib bagi orang yang salat minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Thumma yad'u li nafsihi bima badalah. Kemudian setelah itu silahkan dia berdoa kebaikan untuk dirinya dengan apa yang nampak untuknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fit tasyahhudi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang kita baca tadi di waktu tasyahudnya. Artinya ini bukan hanya secara
ucapan dari Nabi, tapi juga perbuatan. Menambah tegas bahwasanya ini adalah di antara hal yang semestinya dilakukan. Beliau tidak hanya perintah, anjurkan dan ajak orang-orang, tapi beliau sendiri juga kerjakan. Wa kana yu'allimuhu as-sahabah radhiyallahu anhum kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Dan dahulu Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada para sahabat, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan mereka satu surat dari Al-Quran. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan wujubul isti'adah. Nah,